Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita dari tim Mayang ID yang malam ini sudah bersama dua narasumber yang luar biasa. Ada Kak Fatur Rohmah Afisiena dan juga ada Kak Ahmad Irfan yang akan menemani video kita pada malam hari ini ya Kak. Oke, langsung saja. Ini kedua narasumber kita ini sekarang lagi aktivitas di mana nih Kak? Kalau aku di guru di MAN 4 Cigombong ya. Kalau saya di Setia Tajur 2 Kota Bogor. Oke, nah kedua narasumber kita ini alhamdulillah keduanya suami istri yang juga lolos tes CPNS 1 kali tes ya Kak. Alhamdulillah. Nah, Ya. Video kita malam hari ini kita akan membahas mengenai tips and trick mengenai bagaimana sih bisa lolos tes SKD ya Kak. Nah sebelumnya untuk tes SKD ini sebetulnya ada berapa tahapan sih Kak? Kalau tahapan sih mungkin sekali ya, tapi materinya ada 3 gitu. Oke. Materinya ada 3, pertama TWK, TIU, dan TKP gitu. Oke, materinya ada 3 ya Kak. Nah, untuk tips and trick dalam menghadapi tes SKD ini apa sih yang dilakukan dari Kak Ina dan juga Kak Irfan sendiri? Kalau aku sih mungkin persiapannya memang harus belajar matang ya, karena di SKD ini memang pasti banyak peserta-peserta yang berguguran, karena dari sekian banyak peserta di suatu formasi hanya akan diambil 3 kali jumlah formasi. Jadi kalau formasinya 1 hanya akan diambil 3. Kalau formasinya 2 hanya akan diambil 6 orang. Jadi sekian banyak pelamar di formasi tersebut. Jadi memang kita harus ekstra belajar dengan benar-benar untuk menghadapi SKD ini. Jadi mungkin tipsnya kalau dari saya sih mungkin metode belajar aja kali ya. Metode belajar masing-masing orang berbeda-beda. Kalau saya sendiri memang lebih ke pertama merangkum dulu setiap materinya nih. Materi TWK apa aja, sub materi yang akan keluar kisi-kisinya, kemudian TKP apa dan TIU apa. Jadi setelah kita tahu kisi-kisinya, dipelajari satu-satu materinya, kemudian latihan soal, perbanyak latihan soal. Setelah membaca, perbanyak latihan soal. Sehari berapa kali latihan. Kalau lama-lama latihan juga akan hafal sendiri dengan sendirinya gitu. Apalagi TWK yang banyak hafalan ya menurut aku. Banyak kan tentang kayak Pancasila, undang-undang, sejarah. Jadi memang harus banyak membaca juga gitu. Jadi dan setelah membaca latihan gitu. Oke. Kalau dari Kak Irfan sendiri gimana nih? Ada metode tersendiri kah? Baik, terima kasih. Yang pertama manajemen waktu, karena perlu teman-teman pahami bahwa SKD itu ada 3 bagian. Ada yang mungkin tadi disampaikan oleh istri saya, dan setiap bagian itu ada passing grade-nya. Karena untuk menentukan lolos ke tahap berikutnya yaitu harus Lolos passing grade ya. passing grade dan masuk ke 3 besar, misalkan formasinya 1. Nah, jadi teman-teman maksimalkan waktu yang tersedia, maksimalkan media-media sosial yang teman-teman ketahui atau yang punya. Banyak pembahasan-pembahasan soal yang ada di YouTube, di Instagram, dan platform yang lain, dan tetap fokus bahwa untuk menyelesaikan SKD itu ada 3 bagian. Jangan sampai kita belajar di luar materi itu, yaitu ada TWK yang kebangsaan, tentang bela negara, terus nasionalisme, TIU tentang verbal, numerik, dan figural. Sedangkan untuk TKP itu ada pelayanan publik, jejaring kerja, terus anti radikalisme. Nah itu teman-teman harus tahu apa sih materinya yang ada di SKD. Jangan sampai belajar dari di luar itu yang dikeluarkan oleh Perman RB. Mungkin itu.
Oke, berarti sebetulnya sudah ada kisi-kisinya juga ya Kak, dan apalagi sekarang memang kita generasi milenial dan juga melek teknologi, sudah lebih mudah juga ya cari-cari informasi mengenai soal-soal yang akan keluar gitu kan ya. Dengan mudah juga kan ada tips and triknya, misal 1 menit ngerjain satu soal TWK atau satu soal dari TIU kayak gitu kan ya. Berarti lebih mudah seharusnya Kak untuk zaman sekarang ini kita yang dihadapkan dengan teknologi ini. Nah, untuk durasi waktu belajar dari Kak Ina dan juga Kak Irfan ini untuk mempersiapkan seleksi SKD itu berapa lama sih Kak? Durasi belajarnya ya minimal sehari 1 jam lah. Itu minimal banget ya. Sehari 1 jam untuk latihan, bisa latihan soal atau dengan membaca materinya. Minimal banget sih. Ya, karena waktunya sudah, mungkin ada beberapa instansi yang sudah mulai jadwal SKD, itu yang terakhir saya lihat sih Kementerian Luar Negeri mulai tanggal 2 sampai tanggal 18. Nanti teman-teman jangan lupa untuk mempersiapkan tanggal berapa, sesi berapa kalian akan mengikuti SKD. Dan saran saya sebelum melakukan SKD, survei dulu tempatnya. Jangan sampai kita gugup pagi-pagi, telat, nah itu akan jadi buyar, konsentrasi kurang maksimal, hasil pun kurang maksimal. Jadi banyak persiapan yang harus dilakukan teman-teman untuk mengikuti SKD. Dan peraturan terbaru itu harus melampirkan tes PCR atau antigen atau surat vaksin. Jadi kita jangan mengeluh. Banyak yang belum di posisi kita yang tidak lolos administrasi karena hal sepele. Saya beberapa waktu lalu menanyakan ke teman saya nggak lolos administrasi, kenapa? Karena materai. Jadi dia menggunakan satu materai untuk beberapa dokumen, sedangkan untuk tahun ini seleksi itu semakin ketat, semakin transparan, ditunjukkan kesalahannya, makanya untuk tahun ini ada masa sanggah ketika mungkin kitanya awalnya sudah benar tapi mungkin dari tim asesornya salah, kita bisa ada masa sanggah itu. Jadi untuk pengrekrutan CPNS 2021 semakin transparan, semakin akuntabel untuk mendapatkan ASN-ASN yang berakhlak sesuai dengan yang terbaru. Oke Kak. Nah, untuk kalau tadi kan Kakak bilang di seleksi administrasi ya mengenai materai. Nah, kalau misalnya di seleksi SKD sendiri nih Kak, hal-hal apa sih yang menjadikan itu kesalahan fatal ketika dilakukan pada saat SKD itu ada nggak sih Kak? Waktu sih, manajemen waktunya Manajemen sih. waktunya. Karena soal SKD itu kan lumayan banyak dan ada 3 materi. Jadi urutan awal itu kan TWK, kemudian kedua TIU, yang terakhir TKP. Kalau kita ngerjain dari atas, kalau menurut aku ya, kalau kita ngerjain TWK dulu, nanti TIU sama TKP belakangan, itu kondisi pikiran kita udah buyar sih, jadi nggak fresh lagi gitu loh. Jadi lebih enak ngerjain dari TKP 2 atau TIU dulu. Jadi pastikan, apalagi TIU hitung-hitungan ya, hitungan TKP juga butuh penalaran karena setiap option punya poin tersendiri, jadi butuh ketelitian yang lebih. Jadi kalau kita terpaku sama satu soal akan memakan waktu, dan itu yang bikin banyak kesalahan sih gitu. Jadi ada beberapa peserta gagal karena salah satu nilai, misalkan nilai TIU-nya bagus, TWK-nya bagus, tapi TKP-nya rendah, tidak masuk di bawah passing grade. Nah, itu bisa menjadi peserta gugur. Makanya ada yang mengatakan bahwa SKD itu sistem gugur lah gitu ya. Jadi pengerontokan peserta, karena untuk masuk ke tahap selanjutnya SKB itu hanya diambil 1:3. Jadi kalau misalkan formasinya 1 yang daftar 2000 ya hanya diambil 3 teratas. Makanya teman-teman jangan jangan terfokus hanya lulus passing, tapi ambil atau raih nilai tertinggi. Di tahun terakhir angkatan saya banyak loh nilainya hampir 400, hampir 500. Jadi jangan sampai kita hanya lulus di atas passing grade aja. Jadi jangan standar. Kita harus punya target yang harus tinggi untuk lolos ke tahap berikutnya. Itu Kak.
Oke, berarti time management juga itu diperlukan ya Kak dalam mengisi soal-soal di SKD ini, dan juga keseriusan yang harus di atas rata-rata ya Kak. Jadi jangan sampai kita hanya punya mimpi melewati passing grade aja, tapi harus lebih tinggi daripada itu ya Kak. Nah, terus tadi juga nih ada tips juga nih dari tadi yang saya tangkap ini dari Kak Irfan dan Kak Ina, bahwa ketika mengerjakan soal SKD ini kita pilih materi dari TKP dulu ya Kak, supaya kita bisa dapat poin yang cukup tinggi, karena memang dari tes TKP ini diperlukan juga keseriusan supaya kita dapat poin lebih banyak dibanding yang lain gitu ya Kak ya. Nah, untuk passing grade sendiri nih Kak, kan Kak Ina dan Kak Irfan ini lolos CPNS-nya di tahun yang berbeda. Nah, untuk standar passing grade tahun Kak Ina ini berapa, dan standar passing grade dari tahun Kak Irfan pada saat mendaftar itu berapa sih Kak? Ada perbedaankah, atau misalnya memang sama aja sih tiap tahun passing grade-nya tetap segitu gitu Kak? Sih ada sih ya, waktu zaman saya 2019 itu TKP-nya minimal passing grade-nya 143, TIU-nya 75, dan TWK-nya 70. Nah, di sini itu di TKP banyak yang nggak lulus. Jadi TIU TWK lulus, TKP-nya nggak lulus karena ketinggian 143. Bahkan saya pun sempat nggak lolos di TKP. Tapi karena ada surat edaran yang membolehkan diluluskan kalau memang pesertanya kurang, jadi diambil 3 kali formasinya. Jadi saya bisa ikut SKB gitu. Jadi di tahun 2000, karena di tahun 2019 ini banyak yang mengeluhkan passing grade TKP itu terlalu tinggi, maka di 2020 itu diturunkan jadi 126. Tapi untuk aturan yang sebelumnya berlaku bahwa yang tidak lulus passing grade bisa lolos ke SKB di tahun saya dihapuskan. Jadi ada tuh yang peserta hanya satu. Jadi misalkan formasi 1, yang daftar misalkan 20, tapi yang lolos passing grade 1. Berarti yang tetap yang ikut SKB hanya 1. Jadi dia hanya ikut SKB aja. Jadi atau PNS peserta tunggal. Jadi emang ada perbaikan-perbaikan dari pemerintah untuk lebih mentransparankan proses seleksi ASN ini gitu. Oke, berarti kalau misalnya di tahun Kak Ina tadi ada keringanan ya, karena banyak yang tidak lolos dan akhirnya ada surat edaran baru untuk memenuhi formasinya. Kalau di tahun Kak Irfan ini tetap harus sesuai dari passing grade yang ada ya Kak? Iya. Oke. Nah, sebetulnya kalau misalnya dari nilai keseluruhan TKP itu harusnya kita dapat berapa sih Kak? Kalau passing grade-nya aja udah 140 nih. Berarti kan tadi karena kata Kak Ina dan Kak Irfan ini harus kita memiliki standar yang cukup tinggi juga nih di passing grade. Nah, passing grade tertinggi itu atau nilai tertinggi di TKP ini sebenarnya berapa sih Kak seharusnya kita dapatkan? Dari soalnya aja sih ya. Soalnya jadi gini, itu kalau pembagian soalnya kan soal 100. Untuk TWK kebangsaan itu 30, TIU 35, TKP 35. Jadi 35 kali 5 berapa? 35 dikali 5 poin aja. Berarti sekitar 155 ya? Benar nggak? Ya, tinggi. Itu selalu tertinggi. Kalau jawabannya benar semua. 5 semua lah, poin semua. Jadi nanti emang total itu sekitar 550 total maksimal. Kalau misalkan TIU, TWK, TKP itu benar semua 550. Tapi emang tahun saya rata-rata sih 300, 400 gitu, 300, 400. Jadi teman-teman maksimalkan waktulah teman, karena sekarang mulai sudah keluar jadwal SKD, harus banyak latihan soal, polanya hampir sama sih untuk soal-soal. Tapi pasti nanti soalnya berbeda karena kan diacak. Oke, berarti TKP ini memang harus butuh keseriusan ya Kak. Karena kan satu soal ini kita kalau jawabannya betul, walaupun misalnya memang sebetulnya kita mau jawab apapun itu kita tetap dapat poin kan Kak. Nah, tapi kita harus maksimal bagaimana caranya dari satu soal itu kita bisa dapat nilai tertinggi yaitu 5 dalam satu soal ya Kak. Nah, kalau misalnya 5 dikali 35 itu sekitar 175 Kak Irfan. Nah, berarti kita kalaupun misalnya mau ini ya minimal di 150 lah supaya bisa memenuhi di atas rata-rata passing grade gitu lah ya Kak.
Nah, oke. Selanjutnya itu kan untuk passing grade ya Kak. Nah, untuk passing grade di TKP ini kan 126 di tahun Kak Irfan ya passing grade-nya. Iya. Nah, untuk soal dari TIU dan juga TKW itu, satu soal itu dikasih nilai berapa Kak? Kalau benar gitu, ya Iya, kalau misalkan benar. kita ngejawab benar 5, kalau salah 0. Jadi kalau tidak Kalau dijawab, ngejawab benar 5, kalau ngejawab salah 0. Oke, berarti untuk di soal TIU dan juga TWK. SKB, kalau misalnya kita nggak bisa ngejawab, lebih baik kita kosongin aja gitu ya kayak supaya soal-soalnya jadi maksimal gitu untuk di materi-materi selanjutnya. Jadi Isinya tidak juga nggak apa-apa, siapa menghabiskan tahu waktu. isian kita benar. Iya, maksudnya isi aja karena aja. tidak ada nilai min. Ya, nggak ada minus kan? Nggak Kalau ada misalnya minus. sih isi aja. Siapa tahu isian kita benar, bisa nambah poin. Jadi isi aja, tapi memang jangan sampai satu soal itu kita pikirkan terlalu lama karena waktunya tadi harus ingat waktu juga. Daripada waktunya itu terbuang sia-sia, lebih baik kita ya udah isi aja deh. Kali aja itu bisa menjadi keberuntungan kita dan itu jawabannya betul gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Itu untuk di tahapan SKB dan materi-materi apa yang keluar. Untuk seleksi sendiri nih Kak, kan ada kabar bahwa ketika kita tidak melanjutkan salah satu seleksi atau salah satu tahapan, entah itu administrasi, SKD atau SKB, apakah benar kita ini akan di blacklist dan tidak dapat melanjutkan kembali tes seleksi CPNS tersebut, Kak? Baik, untuk informasi yang saya baca di portalnya BKN bahwa ketika ada peserta tidak mengikuti SKD atau SKB, itu dianggap mengundurkan diri. Jadi tidak di blacklist, kecuali ketika sudah lolos SKD, SKB, dan pemberkasan, sudah ada penempatan, misalkan Irfan penempatannya di Sumatera tapi tidak diambil, nah itu berarti harus ada sanksi, yaitu di blacklist untuk pendaftaran CPNS kedepannya atau berikutnya. Jadi ketika hanya tidak mengikuti SKB tahapan itu dianggap mengundurkan diri atau gugur. Oh, oke. Jadi kalau misalnya masih di tahap SKD atau SKB tidak dilanjutkan, tidak jadi soal ya Kak. Kecuali kalau misalnya sudah selesai di tahapan SKB, dinyatakan lulus dan kita tidak melanjutkan tahapan selanjutnya, kan tahapan selanjutnya itu pengadministrasian kembali ya Kak. Nah, pengadministrasian kembali, kalau misalnya di tahapan itu kita tidak dilanjutkan, itu ada kemungkinan kita di blacklist dan tidak bisa mengikuti CPNS selanjutnya gitu ya Kak. Iya. Oke Kak. Oke, sebelumnya nih terima kasih banyak ya Kak, karena sudah banyak tips dan trik yang kakak-kakak sekalian ini berikan untuk sahabat-sahabat Mayang ID dimanapun berada. Tadi dari mulai time management, terus juga keseriusan dalam belajar, terus waktu belajarnya juga kita harus bisa atur, dan juga ketika kita mengerjakan soal-soal atau materi-materi di tahapan SKD sendiri, ini juga ada tipsnya tadi tuh, saya ulang kembali ya. Untuk tahapan materi yang tadi diberikan tipsnya dari Kak Ina dan juga Kak Irfan itu, yang pertama kita harus mengerjakan dulu TKP. Karena butuh effort yang tinggi kali ya Kak ya untuk mengerjakan soal TKP ini, karena passing grade-nya juga cukup tinggi dibanding TIU dan juga TKW. Jadi sebaiknya kita kerjakan dulu TKP, setelahnya TIU dan juga TWK ya. Nah, supaya kita bisa melampaui passing grade yang ada, gitu ya Kak? Oh iya. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas ilmu-ilmu yang diberikannya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ID bisa bermanfaat dan juga terinspirasi dari cerita-cerita atau dari diskusi kita pada malam hari ini. Baik, saya akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.